Trakdung des, John. Ketemu lagi di Motorpolitan, John. Tempatnya ngebahas semua hal yang ada di jalanan metropolitan. Sebelumnya, kuy, subscribe dulu channel Motorpolitan. Didoain lancar cuan. Tapi kalau udah cuan, bagi-bagi ya. Ngilangin ngantuk sambil berkendara, biasanya sih pakai kopi atau enggak dengerin musik, John. Tapi namanya berkendara jauh pasti bosen banget ya. Buat kita nih, orang Indonesia, sebenarnya ada hiburan lain selain dengerin musik di mobil. Apaan tuh? Tentu aja tulisan kreatif di belakang truk. Tulisan-tulisan kocak ini siap menghibur siapa aja yang ada di jalan. Mulai dari nasihat bijak, nasihat ngebanyol, sampai gambar-gambar cewek seksi di belakang truk. Lo pada kagak percaya? Nih, gue kasih yang kocak-kocak, John. Kita mulai dari yang nasihat-nasihat bijak dulu kali ya, John. Yang namanya surga emang di telapak kaki ibu. Tapi gambarnya kagak kayak gini juga, John. Hati-hati ya, yang suka ngebentak ibu bakal ketampar nih setelah lihat hal ini. Kalau yang satu lagi sih tujuannya baik nih, ngingetin supaya kagak ngebut-ngebut di jalan, John. Ingat, ngebut di jalan tuh bikin lo deket sama yang namanya kematian, alias selangkah lebih dekat dengan Tuhan. Lanjut ke tulisan-tulisan ngebanyol di truk ya kan? Wadaw, bener banget nih John. Kalau semboyan keluarga berencana, 2 anak cukup. Tapi masa iya mau 2 istri? Ya iya mau aja. Wede, tapi bisa-bisa bangkrut, John. Apanya nih yang sekalinya begitu keluarin nggak lama? Ambigu ya, John. Ini ingus kali ya maksudnya. Yang suka mikir negatif lu, John. Bosen nggak sih lo ngeliatin tulisan mulu? Nih, Ogut kasih yang seger-seger, John. Kayak es kelapa. Siapa di sini yang inget tragedi 19 detik? Nice. Selalu inget ya, John. Dalam hidup itu 1 detik aja berharga. Apalagi yang 19 detik kemarin. Ya. Sebenarnya apa sih alasan para supir truk ini pakai tulisan atau gambar-gambar kocak ini? Berikut alasan yang udah kita rangkum dari berbagai macam sumber. Pertama, alasannya ya biar nggak bosen aja sih, John. Pekerjaan selama berjam-jam, bahkan berhari-hari di jalan, bisa bikin bosen para supir truk. Apalagi jauh dari orang-orang tercinta, membuat pekerjaan makin berat buat dijalanin. Hal ini yang akhirnya bikin supir truk kepikiran buat bikin hiburan sendiri. Dengan adanya sedikit hiburan di depan, kiri, dan kanan, mungkin akan menghilangkan sedikit suntuk yang dirasakan oleh pengendara truk. Nggak cuma supir truk, kita yang berkendara di belakang truk juga ikut terhibur. Selain itu, lukisannya juga bisa dianggap sebagai karya seni, John. Selain kata-kata nyeleneh yang dapat dijumpai di bak truk, kadang juga bisa ditemukan kata-kata motivasi bagi pengendara truk itu sendiri. Kata-kata tersebut tidak sedikit yang membuat kita haru saat membacanya. Tentu saja masih dalam konteks humoris. Memang menarik, mengingat bahwa sopir-sopir truk juga punya impian yang hendak dicapai. Kata-kata motivasi ini biasanya melibatkan kata istri atau kata-kata lain terkait truk. Beberapa juga berhubungan dengan spiritual. Yah, selain berkendara, bikin kita ingat juga sama Tuhan, John. Mamang supir truk emang pada punya selera humornya sendiri. Sebetulnya, kata-kata di belakang truk sangat berkesan. Termasuk himbauan menggunakan masker pada masa pandemi yang dibalut dalam pantun lucu. Kalau nyampein iklan layanan masyarakat dari pemerintah terkesan sangat membosankan. Tulisan di bak truk ini mungkin menarik dan efektif. Jika dilihat lebih dalam, mengiklankan produk atau layanan masyarakat di truk bisa jadi hal potensial juga. Tinggal bayar aja ke mamangnya, ya kan? Terakhir, banyak sopir yang punya sisi humoris. Tetapi, mungkin nggak sempet untuk disalurkan. Walaupun ada waktu untuk mengungkapkan sisi humornya, butuh konteks yang tepat. Salah satu ajang humor yang tidak membutuhkan konteks khusus, itu dengan menampilkannya di belakang bak truk. Tidak sedikit sopir lain yang tergerak untuk membuat kata-kata yang lebih nyeleneh dari truk sebelah. Kata-kata berbahasa Inggris yang salah penggunaan secara tata bahasa biasanya menjadi favorit. Tapi banyak juga loh yang gambarnya cewek-cewek seksi minim busana.
dengan disertai quotes menggoda. Nasoy. Nah, ini juga jadi perdebatan sih, John. Kalau di buku, film, sinetron, atau medium lain kan kita nggak boleh sembarangan menampilkan gambar seksi. Harusnya sih di belakang bak truk juga nggak boleh. Ya, soalnya siapa aja bisa lihat kan, termasuk anak-anak yang lagi dibawa jalan-jalan atau mudik. Belum lagi pantun-pantun yang menjurus ke hal-hal berbau seksual. Kalau anak kecil baca, terus penasaran artinya, kan gawat. Terus, berlebihan pakai stiker di badan kendaraan sebenarnya kagak boleh, John. Tiap kendaraan pasti punya identitas yang ditulis di STNK. Mulai dari mereknya, produksinya tahun berapa, sampai warnanya apa. Kalau bentuk dan ukuran stikernya kecil sih mungkin nggak jadi masalah. Yang jadi masalah tuh kalau sampai kendaraan yang awalnya warna putih berubah jadi biru gara-gara ditempel stiker atau digambar aneh-aneh. Ini ditempel stiker atau ditempel blau. Kalau si pemilik mendaftarkan identitas baru sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang di STNK beda sama aslinya, itu namanya pelanggaran. Padahal semuanya udah diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012. Intinya, dilarang memasang stiker atau gambar yang membahayakan keselamatan berlalu lintas dan mengganggu konsentrasi pandangan pengendara lain. Terus, kalau sampai mengubah cat dasar sampai bikin fisik warna kendaraan di STNK berubah, maka jadi pelanggaran hukum, kecuali udah diregistrasi dan identifikasi ulang. Ada satu kejadian aneh di tahun 2018 yang bakal bikin garuk-garuk kepala lo, John. Ada truk yang ditilang di Demak, Jawa Tengah. Alasannya gara-gara truk itu ada gambar Bribtu Eka di belakang baknya. Bribtu Eka waktu itu emang viral banget, John. Menurut Pak Polisi yang menilang, si sopir udah menyantumkan foto Bribtu Eka tanpa izin. Atas kelalaiannya itu, sopir truk diminta meminta maaf kepada aparat. Waduh, niat kreatif malah jadi runyam ya, John. Aduh. Tapi ya, ambil positifnya aja. Niat mereka tuh cuma menyalurkan kreativitas sama ngilangin penat saat berkendara. Lo pada punya pengalaman unik soal tulisan di belakang truk gak sih, John? Atau lo punya kata-kata yang lebih caur buat ditaruh di truk? Tulis aja langsung di kolom komen ya. Segitu dulu aja obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya untuk tonton terus video-video Motorpolitan. Kuy, subscribe dan klik loncengnya biar kita makin ahoy. Ya, kita tutup deh pakai pantun. Mau pulang malu, nggak pulang rindu. Pas papa pulang, si mama basah. Ya kita emang begitu. Motorpolitan selalu ditunggu warga.